وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, senang dapat kembali berjumpa pada program Fi Rihabis Syatibiyah. Sebuah program di mana kita akan membaca matan Asy-Syatibiyah lalu membahasnya secara ringkas dan jelas. Kita telah sampai pada pembahasan baru yaitu Al-Hamzatan min kalimah. Pertemuan dua hamzah pada satu kata. Sebelum kita masuk ke syarah bait pertama perlu kita memahami beberapa hal. Di antaranya bahwasanya hamzah pertama itu selalu berharokat fathah dan dibaca tahqiq a untuk seluruh a'immah ya. Adapun hamzah kedua berikutnya terdapat tiga keadaan. Ada kalanya berharokat fathah, contoh a'anzartahum. Ada kalanya berharokat kasroh, contoh a'ilahun. Ada kalanya berharokat dhammah, contoh a'unzila. Ya, khilaf a'immah yang terjadi itu hanya pada hamzah kedua saja. Ya, nanti ada yang baca tashil, ada yang membaca tahqiq dan lain-lainnya. Poin atau hal kedua yang perlu kita ketahui bahwasanya makna tashil pada pembahasan ini adalah tashil hamzah baina-baina seperti bacaan Hafiz pada kata a'jami, itu dia ya. Adapun tashil pada pembahasan atau bab lain juga dimaknai dengan ibdal. Ada kalanya bermakna hadf juga. Sehingga sekali lagi makna tashil pada bab ini adalah tashil baina-baina. Poin yang ketiga. Untuk mengetahui cara membaca seorang imam atau seluruhnya a'imah qiraah sab'ah ya secara umum, kita membutuhkan mengetahui dalil yang terpisah-pisah pada bab ini. Ya. Pertama, dua bait pertama itu membahas tentang bacaan tashilnya saja. Adapun bacaan al-idkhal, ya, al-idkhal bermakna menambahkan alif di antara dua hamzah, ya. Misalnya a'anzartahum menjadi a'anzartahum, ya. Itu dalilnya terdapat pada nomor atau bait nomor 196. Ini untuk hamzah yang berharokat fathah dan kasroh. Adapun dalil idkhal untuk hamzah kedua yang berharokat dhammah maka kita akan temui pada bait nomor 200. Sehingga kita akan mengumpulkan jadi satu di antara dua bait pertama, kemudian bait nomor 196 dan bait nomor 200 supaya kita dapat mengetahui secara langsung bagaimana khilaf a'immah qiraah sab'ah. Wa tashilu ukhra hamzataini bi kalimatin sama wa bidzatil fathi khulfun litajmula wa qul alifan an ahli misr tabaddalat li warshin wa fi baghdad yurwa musahhala. Wa tashilu ukhra hamzataini bi kalimatin, ya, bacaan tashil pada hamzah kedua yang terletak pada satu kata itu untuk sama. Imam Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amr. Tashil pada hamzah kedua ini mutlak, ya, mencakup tiga keadaannya, baik fathah, kasroh ataupun dhammah. Diperoleh dari perkataan Asy-Syatibi ukhra hamzataini. Hamzataini memakai sighah nakirah sehingga maknanya mutlak, mencakup tiga keadaan. Itu yang pertama. Adapun yang berikutnya wa bidzatil fathi khulfun litajmula. Ketika hamzah kedua berharokat fathah saja, ya, maka dibaca dengan khulf. Dalam hal ini adalah tashil, ya. Yang kedua adalah tahqiq, lawan dari tashil. Untuk siapa? Litajmula. Imam Hisham rumusnya adalah lam, ya. Kemudian waqul alifan an ahli misra tabaddalat li warshin. Masih tetap pada pembahasan hamzah kedua berharokat fathah dimulai dari wabidatil fathi, ya. Bahwasanya Imam Warsh memiliki wajah kedua ketika hamzah kedua berharokat fathah. Di samping beliau mentashilkannya, beliau juga memiliki bacaan ibdal, ya, merubah hamzah kedua dengan alif, menyesuaikan harokat fathah sebelumnya. Waqul alifan an ahli misra tabaddalat li warshin.
para perawi Imam Warsh yang meriwayatkan ibdal di sini itu berasal dari Mesir, ya. Adapun setelahnya wa fi Baghdad yurwa musahhala. Adapun para perawi yang dari Baghdad maka mereka meriwayatkan dengan tashil baina, ya. Kesimpulannya untuk Imam Warsh, beliau memiliki dua wajah bila mana hamzah kedua fathah, yaitu at-tashil dan al-ibdal. Adapun bila hamzah keduanya berharokat kasroh ataupun dhammah, maka beliau memiliki satu wajah saja, yaitu at-tashil baina seperti Imam Qalun, kemudian Imam Abu Amr dan Imam Ibnu Katsir, diperoleh dari dalil awal wa tashilu ukhra hamzatain bi kalimatin sama. Kesimpulannya, selain Imam Hisham, maka seluruh a'immah qiraah sab'ah sisanya, ya, membaca dengan at-tahqiq. Dalilnya diambil dari lawan bacaan at-tashil, di mana mereka semua itu al-maskutu anhum, yang tidak disebutkan Asy-Syatibi, sehingga membaca dengan lawan tashil, yaitu at-tahqiq pada ketiga bentuk. Setelah kita mengetahui mazhab a'immah qiraah sab'ah terkait pertemuan dua hamzah yang terletak pada satu kata, di antara mereka ada yang baca tashil, tahqiq, dan dua wajah. Sekarang mari kita mengetahui siapa saja di antara mereka yang juga membaca dengan idkhal, yaitu menambahkan alif di antara kedua hamzah, sehingga kita memanjangkan hamzah istifham yang pertama, ya, dengan dua harokat. Demikian, ya. Silakan disimak bait nomor 196. Asy-Syatibi mengatakan, wa madduka qabla al-fathi wal kasri hujjatun bihaluz wa qabla al-kasri khulfun lahu wala. Bacalah dengan idkhal, ya, ketika hamzah kedua berharokat fathah dan kasroh untuk Imam Hujjatun bihaluz. Hujjah Imam Abu Amr, biha Imam Qalun, luz Imam Hisham, ya. Kemudian yang setelahnya terdapat keterangan tambahan wa qabla al-kasri khulfun lahu wala. Bila mana hamzah keduanya berharokat kasroh, maka Imam Hisham memiliki khulf, dua wajah, ya. Imam Hisham diambil dari kata lahu, lamnya di sini adalah rumus untuk Imam Hisham. Beliau memiliki dua wajah, al-idkhal dan tanpa idkhal. Itu dulu. Sekarang mari kita meloncat ke bait nomor 100 bait nomor 200. Di situ dikatakan Asy-Syatibi, wa madduka qabla ad-dhammi labba habibuhu bi khulfihima barran wa jaa'a liyafsila. Bacaan idkhal ketika hamzah kedua berharokat dhammah, ya, unzila misalnya, itu untuk labba habibuhu bi khulfihima. Imam Hisham dan Imam Abu Amr bi khulfihima, ya. Keduanya di samping memiliki bacaan idkhal, beliau berdua juga memiliki khulf, lawan dari idkhal. Dalam hal ini adalah tarkul idkhal, meninggalkan idkhal. Kesimpulannya, Imam Hisham dan Imam Abu Amr memiliki dua wajah, idkhal dan meninggalkan idkhal pada hamzah kedua yang berharakat dhammah. Barron. Adapun Imam Qalun, beliau juga memiliki idkhal tapi satu wajah saja, ya. Wajah aliyafsila, bahwasanya idkhal alif, ya, di sini memiliki fungsi sebagai pemisah di antara hamzah pertama dengan hamzah yang kedua. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rangkuman pelajaran kita kali ini perlu kami sampaikan. Pertama, ketika hamzah kedua berharokat fathah, maka madzhab a'immah qiraah sab'ah sebagai berikut. Contoh, a'adzartahum. Imam Qalun dan Imam Abu Amr al-Basri membaca dengan at-tashil dan al-idkhal. Dalil at-tashil wa tashilu ukhra hamzatain bi kalimatin sama. Adapun dalil idkhal wa madduka qabla al-fathi wal kasri hujjatun biha. Kita praktekkan. Anzartahum. Sekali lagi. Anzartahum. Adapun Imam Hisham sama juga membaca dengan at-tashil dan al-idkhal. Dalil at-tashil wa bidzatil fathi khulfun. Tapi satu wajah dulu, ya. Adapun dalil idkhal
Wa madduka qabla al-fathi wal kasri hujjatun biha luz. Ah, itu dia. Kita praktekkan Imam Hisham. Yang pertama seperti Imam Qalun. Anzartahum. Wajah kedua sebagai berikut. Anzartahum at-tahqiq ma'al idkhal. Tahqiqnya diambil dari wabidzatil fathi khulfun litajmula. Adapun dalil idkhalnya masih tetap diambil dari perkataan wamadduka qabla al-fathi wal kasri hujjatun biha luz. Ah, itu dulu. Adapun Imam Warsh, dikarenakan hamzah kedua berharokat fathah, maka beliau memiliki dua wajah. Wajah yang pertama seperti Imam Qalun, tapi tanpa idkhal. Ya, karena Imam Warsh tidak disebutkan daripada yang membaca idkhal, ya. Sehingga beliau membaca yang pertama demikian. Ahadartahum, tashil saja tanpa idkhal. Sama dengan beliau Imam Ibnu Katsir. Ya, ahadartahum, dalilnya wa tashilu ukhra hamzataini bi kalimatin sama. Nah, itu dia, ya. Khusus untuk Imam Warsh, beliau memiliki wajah kedua, yaitu ibdal alif. Dalilnya mana? Wa qul alifan an ahli Misr tabaddalat li Warshin. Kita praktekkan. Ketika kita merubah hamzah kedua dengan alif, sehingga alif bertemu dengan huruf sukun, maka sudah seharusnya kita memanjangkannya selama 6 harokat. Demikian. Anzartahum, ini wajah kedua Imam Warsh. Dalilnya sekali lagi, wa qul alifan an ahli Misr tabaddalat. Adapun sisa a'immah, maka membaca dengan at-tahqiq tanpa idkhal, ya. Anzartahum. Perlu kami sampaikan, untuk bacaan Imam Warsh, ada kalanya ketika beliau membaca ibdal, itu bertemu di depannya huruf muharrak, sehingga kita hanya memanjangkannya selama 2 harokat saja. Dan ini terjadi pada 2 kata saja di dalam Al-Quran. Pertama di surat Hud, a'alidu, hamzah kedua kita ibdal, ya. Karena di depannya bertemu huruf muharrak, maka 2 harokat saja. Alidu, demikian. Tempat yang kedua di surat Al-Mulk, ya. A'amintum, sehingga demikian. Amintum, tentu dengan mengetahui bahwasanya beliau juga memiliki bacaan tashil pada kedua tempat ini. Adapun keadaan yang kedua ketika hamzah kedua berharokat kasrah. Dalam hal ini Al-Imam Qalun dan Al-Imam Abu Amr Al-Basri membacanya dengan tashil, ya, dengan al-idkhal. Dalil at-tashil diperoleh dari wa tashilu ukhra hamzataini bi kalimatin sama. Adapun dalil idkhal diperoleh dari wa madduka qabla al-fathi wal kasri hujjatun biha. Sekarang kita praktekkan, silakan disimak. Ahilahum ma'allah, ahilah, demikian, ya. Adapun Imam Hisham, maka beliau memiliki 2 wajah, ya. Yang pertama al-idkhal dan tarkul idkhal. Kedua-duanya dengan mentahqiqkan hamzah kedua, ya. Dalil tahqiq diperoleh dari lawan bacaan ahlu sama, ya. Karena Imam Hisham mentashil hamzah kedua seperti ahlu sama ketika hamzah kedua berharokat fathah. Adapun berharokat kasrah ataupun dhammah, maka beliau mentahqiqkannya seperti jumhur. Sehingga Imam Hisham sebagai berikut. Ailahum ma'allah. Tidak ada satupun yang menyerupai beliau dalam bacaan ini. Ailah, at-tahqiq ma'al idkhal. Wajah kedua at-tahqiq tanpa idkhal. Ailahum ma'allah. Adapun kelompok yang kedua yaitu Al-Imam Warsh dan Imam Ibnu Katsir, maka beliau berdua membaca hamzah kedua dengan tashil saja tanpa al-idkhal. Dalil tashil wa tashilu ukhra hamzataini bi kalimatin sama. Adapun dalil idkhal atau tanpa idkhal, karena beliau berdua tidak disebutkan daripada hujjatun bihaluz. Nah, itu dia. Sehingga demikian cara membacanya. Ahilahum ma'allah. Sekali lagi.
ailah. Adapun sisa a'immah qiraah sab'ah dimulai dari Al-Imam Ibnu Dzakwan dan Al-Kufiyun, maka semuanya membaca at-tahqiq tanpa idgham. Ya, dalil tahqiq diperoleh dari dhid atau lawan bacaan ahlu sama. Adapun dalil idgham seperti yang kami sampaikan, karena a'immah sisanya ini tidak disebutkan daripada a'immah yang membaca al-idgham. Sehingga demikian, ailahum ma'allah, ailah, persis seperti bacaan Imam Hisham wajah yang kedua, ya. Adapun dalam keadaan yang ketiga, hamzah yang kedua berharokat dhammah. Dalam hal ini Al-Imam Qalun dan Abu Amr Al-Basri membacanya dengan tashil. Diambil dari perkataan Al-Imam wa tashilu ukhra hamzataini bi kalimatin sama. Adapun al-idkhal diambil dari perkataan Al-Imam bait nomor 200, wa madduka qabla ad-dhammi labba habibuhu bi khulfihima barron. Kita praktekkan terlebih dahulu. Unzila alaihi dzikr. Sekali lagi. Unzil. Adapun Imam Abu Amr Al-Basri, ya, di samping memiliki bacaan tashil ma'al idkhal, beliau memiliki bacaan atau wajah yang kedua. Dalam hal ini at-tashil ma'a tarkil idkhal, ya. Tarkil idkhal diambil dari perkataan Umadduka qabla dhammi labba habibuhu bi khulfihima, ya, sehingga kita praktekkan. Ahunzil. Sekali lagi. Ahunzila alaihi dzikr. Demikian. Khusus untuk Imam Hisham. Ya, sekali lagi untuk Imam Hisham, maka beliau memiliki dua wajah juga. Yang pertama al-idkhal dan tarkul idkhal. Diambil dari perkataan Asy-Syatibi, wa madduka qabla dhammi labba habibuhu bi khulfihima. Kesimpulannya Imam Hisham dan Abu Amr sama-sama memiliki al-idkhal dan tarkul idkhal. Bedanya Abu Amr membaca hamzah kedua dengan tashil, adapun Imam Hisham membacanya dengan at-tahqiq. Diambil dari lawan bacaan ahlu sama. Ya, karena sekali lagi Imam Hisham hanya mentashilkan hamzah kedua ketika hamzah tersebut berharokat fathah. Adapun kasroh dan dhammah maka dengan tahqiq seperti jumhur. Sehingga demikian bacaan Imam Hisham, dua wajah, ya. Unzila. Unzil. Wajah kedua unzil seperti bacaan jumhur. Adapun kelompok yang berikutnya, Imam Warsh dan Imam Ibnu Katsir, maka kita telah mengetahuinya, maka beliau berdua membacanya dengan tashil saja, tanpa idkhal. Amunzil. Sekali lagi. Amunzil. Adapun jumhur, ya, sisanya dimulai dari Imam Ibnu Dzakwan dan Al-Kufiyun, maka membaca dengan at-tahqiq ma'a tarkil idkhal. Maksudnya tanpa idkhal. Seperti wajah kedua Imam Hisham. Demikian. Unzila alaihi dzikr. Sekali lagi. Unzila alaihi dzikr. Sebelum kami akhiri, perlu kami sampaikan bahwasanya kami menerima dua cara pelafatan at-tashil. Yang pertama kami riwayatkan dari Syekhuna Syekh Ahmad Isa Al-Mu'sarawi, Syekhul Maqari Al-Misriyah sabiqan, beliau meriwayatkan at-tashil demikian, ailah, ai, ya, jadi tidak ada beban, ringan sekali. Ailah. Berikutnya aunzil, au, ya, aunzil alihatuna, alihatuna. Adapun riwayat yang kedua kami sampaikan dari Syekh Abdul Nasir Abdul Hakam, begitu juga dari Syekh Yasir Arnus, ya, di mana yang kedua Syekh Yasir ini berasal dari jalur Asyam. Demikian kami mempraktekkan tashil dari beliau berdua. Ailah, ahunzil, alihatuna. Kesimpulannya, di antara kedua riwayat baca yang kami dapatkan, tidak ada satupun yang mengatakan tashil itu dibaca seperti ha. Demikian. Aha, tidak ada. Ahalihatuna,
ahilah. Tidak, karena tashil itu bukanlah huruf H. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا.